Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang akan kami bahas hari ini adalah cara teknik budidaya tanaman kacang hijau. Dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deto Ismita, NPM A1J022003 dan teman saya. Nama saya Elva Agustina dengan NPM A1J022011. Kacang hijau merupakan tanaman pangan yang mengandung protein nabati yang tinggi. Selain mengandung protein nabati, kacang hijau banyak mengandung vitamin, mineral, gula omega 3 yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kacang hijau merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan pada musim kemarau karena kacang hijau tidak dapat terjangkau oleh air. Pembahasan berikutnya, teknik budidaya kacang hijau. Teknik budidaya yang pertama, benih. Penggunaan benih kacang hijau bermutu merupakan kunci utama keberhasilan budidaya kacang hijau. Benih bermutu tinggi akan menghasilkan tanaman yang seragam dengan populasi optimal. Sifat-sifat kacang hijau yang bermutu tinggi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya cambar tinggi yaitu 80%. Yang kedua, mempunyai figur yang baik atau benih yang tumbuh serentak, cepat dan sehat. Yang ketiga, murni, bersih, sehat, bernas, tidak keriput atau luka bekas seragam. Yang keempat, benih baru penggunaan benih bermutu juga dapat mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Yang kedua, pengolahan tanah. Tanaman kacang hijau sangat dekat terhadap kandungan air sehingga harus memperhatikan daerah tanah dan macam lahan yang ditanam. Pengolahan tanah dapat dilakukan tergantung tipe lahan, kandungan air tanah. Lahan tanah bekas tanaman padi tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Apabila diperlukan pengolahan tanah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Tanah dibajak, digaruk, dan diratakan. Kemudian sisa-sisa gulma dibenamkan. Buat saluran air dengan jarak sekitar 3-4 meter. Tanah dikering anginkan selama 3 minggu baru ditanam. 3. Penanaman. Cara penanaman kacang hijau dapat dilakukan dengan tugas bajak, tanam sabar, tanam dengan mesin penanam. Apabila menggunakan mesin penanam, menggunakan tugal, maka buat lubang tugal sedalam 5 cm dan masukkan 2-3 benih per lubang. Jarak tanam antar tugalan berukuran 30 x 20 cm, 25 x 25 cm atau 20 x 20 cm. Kedalaman 2-4 cm agar dapat cepat berkecambah dan tanaman dapat tumbuh kokoh. Tutup benih dengan tanah gembur dan tanpa dipadatkan. Waktu tanam yang baik adalah akhir musim hujan. 2. Pemeliharaan tanaman. 1. Penyulaman. Kedelai mulai tumbuh kira-kira umur 5-6 hari. Benih yang tidak tumbuh diganti atau disulam. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. 2. Penyiangan. Penyiangan pertama umur 2-3 minggu. Penyiangan kedua pada saat tanaman selesai berbunga atau sekitar 6 minggu setelah tanam. Penyiangan kedua ini dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua. 3. Pembumbunan. Pembumbunan dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak perakaran tanaman. Luka pada akar akan menjadi tempat penyakit yang berbahaya. 3. Pemupukan. Contoh jenis dan dosis pupuk adalah sebagai berikut. 1. Waktu. 2. Dosis pupuk makro. 3. Urea. 4. SP36. 5. KCL. 2 minggu setelah tanam. 4. Pengairan dan penyiraman. Kacang hijau menghendaki kondisi tanah yang lembab tetapi tidak licin. Kondisi seperti ini dibutuhkan sejak benih ditanam sehingga pengisian bolong. Saat menjelang panen, tanah sebaiknya dalam keadaan kering. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Hama tanaman kacang hijau. 1. Kutu ini dapat menyebabkan virus menyerang pada awal pertumbuhan dan merusak perkembangan bunga dan polong. Gejalanya adalah tanaman menjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Pengendalian, jangan menanam tanaman inul seperti terong-terongan, kapas-kapasan atau kacang-kacangan. Buang bagian tanaman yang terserang dan dibakar. Penggunaan predator atau musuh alami dapat dilakukan. 2. Kumbang daun. Larva dan kumbang memakan daun, bunga, pucuk, polong muda, bahkan seluruh tanaman. Pengendalian dapat dengan penyemprotan apabila serangan. 3.
dilakukan pula secara manual. 6. Penyakit pada tanaman kacang hijau. 1. Penyakit layu bakteri. Gejala: layu menedak bila kelembapan terlalu tinggi dan jarak tanam rapat. Pengendalian: penggunaan varietas lahan, sanitasi kebun, dan pergiliran tanaman. 2. Penyakit layu jamur tanah. Penyakit ini menyerang tanaman umur 2-3 minggu saat udara lembab dan tanamannya berjarak tanam pendek. Gejalanya: daun dikit demi sedikit layu dan menguning. Penularan melalui tanah dan irigasi. Pengendalian tanam, varietas lahan. 3. Antraknosis. Gejala: daun dan polong bintik-bintik kecil berwarna hitam, daun yang rontok, polong muda yang terserang menjadi kosong dan isi polong tua menjadi kerdil. Pengendalian: melakukan pola pergiliran tanaman yang tepat. 4. Penyakit karat. Gejalanya: daun nampak bercak dan bintik coklat. Pengendaliannya: menanam kacang hijau yang tahan terhadap penyakit ini. 5. Busuk batang. Gejalanya: batang menguning, coklat-coklatan dan basah, kemudian membusuk dan mati. Pengendaliannya: memperbaiki drainase lahan. 7. Panen pasca panen. Panen harus dilakukan pada umur yang tepat agar menghasilkan jumlah yang mutu produksi kacang hijau yang cukup tinggi. Panen terlalu awal akan mengakibatkan banyaknya biji muda yang akan menjadi butiran keriput dalam kondisi kering dan kurang tahan jika disimpan. Panen terlambat dapat menimbulkan kerusakan di lapangan seperti berkecambah, berjamur, busuk, dan berkutu, serta kehilangan biji yang disebabkan polong pecah. Pada kondisi normal, panen dapat dilakukan jika kadar air biji berkisar antara 20-24%. Kacang hijau sebagai bahan konsumsi dipetik pada usia 75-100 hari, sedangkan untuk benih umur 100-110 hari, agar kemasakan biji benar-benar sempurna. Tanda-tanda tanaman kacang hijau dipanen adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun telah menguning tapi bukan karena serangan hama atau penyakit. Yang kedua, polong telah mengering dan berwarna kecoklatan, retak-retak. Yang ketiga, batang berwarna kuning agak kecoklatan dan gundul. Yang keempat, kulit polong muda dikupas. Pasca panen kacang hijau meliputi pengumpulan perontokan biji, pembersihan biji kedelai dari kotoran dan biji yang berserangan hama penyakit, pewadahan dan pengangkutan serta penyimpanan. Manfaat dari kacang hijau: 1. Menurunkan risiko penyakit jantung. 2. Menurunkan kolesterol. 3. Bisa menurunkan tekanan darah. 4. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, dapat berpotensi mencegah penyakit kanker. Yang keenam, bisa berpotensi mencegah penyakit hati. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami hari ini. Kami harap ilmu yang kami jelaskan pada hari ini dapat menjadikan bekal pada teman-teman dan pendengar lainnya untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.